Marhaban bikum jami'ah. Ya, kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab, karya Asy-Syaikh Asy-Syankiti. Topik pembahasan kita kali ini adalah dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu hati-hati mereka telah disegel, telah ditutup, dan telinga-telinga mereka juga telah disegel dari kebenaran. Jadi mereka selamanya tidak akan pernah beriman karena sudah ditutup hati-hati mereka. Sedangkan di ayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka itu kufur karena keinginan mereka sendiri dan tidak karena disegel hati-hati mereka. Itu secara zahir. Dan kita akan memecahkan pembahasan topik kali ini. Jangan kemana-mana. Oke, kita mulai. Saya menyebutkan ayat yang menerangkan tentang orang-orang kafir itu hati-hati mereka telah disegel dan telinga mereka juga telah disegel, ditutup dari kebenaran. Mereka tidak akan pernah beriman. Siapa yang menyegel? Yang menyegel adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini lafalnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu, Allah menyegel, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-7, sebagaimana pernah kita bahas pada episode sebelum ini. Secara zahir, kita akan mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu mereka itu terpaksa, sepertinya secara zahir ayat ini ya, mereka itu sepertinya terpaksa untuk kekafiran. Jadi hati-hati mereka itu emang digerakkan untuk menjadi orang kafir. Itu pada ayat ini. Sedangkan pada ayat yang lain diterangkan bahwasanya orang-orang kafir itu kafir karena keinginan mereka sendiri. Jadi bukan karena hati mereka itu disegel. Di sini ada 4 ayat. Yang pertama terdapat pada surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-17. Pertama. Kedua terdapat pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 175. Ketiga, terdapat pada surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-29. Keempat, terdapat pada surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-182. Maaf, ada tambahan satu. Surat ke-6, surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat ke-80. Saya akan menyebutkan 3 ayat pertama. Dan 2 ayat setelahnya saya hanya menyebutkan lafalnya saja, tidak sampai menerangkan ayat tersebut. Yang pertama, kita mulai pada surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-17. Berikut ini lafalnya. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Maka mereka lebih mencintai kebutaan. Maksudnya di sini adalah kebutaan dari kebenaran, kekafiran. Al-huda, atas petunjuk. Jadi mereka lebih suka kekafiran daripada keimanan menuju iman Islam. Jadi mereka lebih suka kekafiran. Itu yang tempat pertama. Kemudian tempat kedua disebutkan pada surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-175. Berikut ini lafalnya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Ulaika, mereka itu orang yang ishtaraw, mereka membeli ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, wal 'adzaba, dan siksaan, bil maghfirah, dengan ampunan. Ya, maknanya hampir sama dengan ayat sebelumnya. Intinya
mereka lebih suka kekafiran, kesesatan daripada ampunan ataupun keimanan. Cuman di sini konteksnya mereka seperti jual beli. Jadi menjual Islam untuk mendapatkan kekafiran. Ya, permisalan seperti menjual emas, kita memberi sesuatu yang remeh. Kita lebih menyukai sesuatu yang remeh daripada sesuatu yang nilainya tinggi tadi. Kemudian tempat ketiga terdapat pada surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat ke-29. Berikut ini lafalnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman syaa'a, barang siapa dia ingin, falyu'min, maka hendaknya dia beriman. Maksudnya barang siapa yang ingin beriman, beriman. Faman wa man syaa'a, dan barang siapa yang ingin, falyakfur, hendaklah dia kafir. Yaitu siapa yang ingin beriman ya beriman, siapa yang ingin kafir, kafir. Jadi seperti keinginan, bukan ketetapan dari Allah tadi. Ya. 3 ayat ini seperti bertentangan pada ayat yang pertama tadi, yaitu terdapat pada Al-Baqarah surat kedua ayat ke-7. Ya, bertentangan dari apa yang telah Allah tetapkan, yaitu menyegel hati-hati mereka. Dan 3 ayat ini sepertinya mereka ingin kekafiran bukan karena disegel. Adapun 2 ayat terakhir, saya akan menyebutkan lafalnya saja. Terdapat pada surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-182. Dzalika bima qaddamat aydikum. Dzalika itu bima, dari sebab apa-apa yang qaddamat, telah kalian perbuat aydikum, tangan-tangan kalian. Jadi kekafiran ini karena perbuatan kalian sendiri. Ya, langsung kita membahas pada pembahasan ini. Bagaimana pemecahan pembahasan kali ini? Yaitu mereka itu kafir. Jadi hati-hati mereka itu disegel karena perbuatan mereka sendiri. Jadi pertama, orang-orang kafir itu sudah mendapat peringatan ya, pada suatu ayat disebutkan bahwasanya suatu kaum itu, orang-orang kafir itu sudah mendapat peringatan semuanya, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Ya, nanti di akhirat mereka akan ditanya, apakah kalian sudah mendapat peringatan? Ya, mereka sebenarnya sudah mendapatkan peringatan semuanya. Ya. Jadi mereka disegel karena perbuatan mereka sendiri. Tatkala datang petunjuk, yaitu hidayah ar-rusdi berupa peringatan, ya, kita telah membahas bahwasanya peringatan itu ada 2, hidayah ar-rusdi dan hidayah taufik. Hidayah ar-rusdi berupa peringatan dari jalan Rasulnya ataupun ulama-ulama setelah Nabi Muhammad, dan hidayah taufik yang datang hanya dari Allah. Setiap mereka orang kafir itu sudah diberi peringatan hidayah ar-rusdi untuk beriman, untuk masuk Islam, tapi mereka menolak untuk pertama kalinya. Mereka menolak, dan intinya hidayah ar-rusdi datang kepada mereka tidak mau, mereka aba. Itu mereka sudah datang petunjuk hidayah ar-rusdi tadi. Karena mereka tidak mau mengimani, maka Allah menyegel hati-hati mereka sehingga bertambah kafir. Itulah kenapa mereka disegel hati-hati mereka, karena pada awal kali mereka tidak mau beriman. Maka Allah menambah kekufuran mereka dengan disegel hati-hati mereka dan disumbat telinga-telinga mereka. Ya. Jadi Allah tidak memberi hidayah at-taufiq. Jadi secara tidak langsung penyegelan hati-hati mereka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak mau mengimani pada awal kali. Apa buktinya? Bahwasanya mereka itu tidak mau beriman pada awal kali dan diberi siksaan ini, diberi balasan ini, yaitu disegel hati-hati mereka. Berikut ini lafal-lafal ayatnya. Yang pertama, terdapat pada surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-155. Kemudian setelahnya, yang kedua,
terdapat pada surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat ketiga. Dan setelahnya terdapat pada Al-An'am yang ketiga, terdapat pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-110. Kemudian setelahnya terdapat pada surat Shaf surat ke-61 ayat ke-5. Kemudian setelahnya terdapat pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-10. Dan setelahnya terdapat pada surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat ke-14 dan yang lainnya. Tapi saya akan membaca dan menerangkan pada 3 ayat pertama yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, terdapat pada surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-155. Berikut ini lafalnya. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bal bahkan taba'allahu, Allah itu menyegel 'alaiha atasnya bikufrihim dengan kekufuran mereka. Jadi Allah itu telah menyegel hati-hati mereka. Itu karena mereka telah kufur pada awal kali. Yang kedua, terdapat pada surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat ketiga. Berikut ini lafalnya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Dzalika, yang demikian itu bi annahum, karena mereka amanu, mereka beriman. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim, maka disegel atas hati-hati mereka. Ya, jadi intinya orang-orang kafir itu disegel hatinya karena sebelumnya mereka menolak Islam, menolak kebenaran ini. Dan disebutkan dari bi annahum amanu, itu banyak tafsiran di sini ya. Ada yang menerangkan bahwasanya orang yang sebelumnya beriman lalu dia kafir lalu disegel hatinya. Ada yang menerangkan bahwasanya beriman itu maksudnya apa? Sebelum mereka dilahirkan, ya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan Islam, fitrah, atas ciptaan, atas kesucian ya. Kita tidak membahas pada pembahasan kali ini, yang intinya mereka disegel karena sebelumnya mereka telah kafir dan menolak kebenaran. Dan yang terakhir terdapat pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 110. Berikut ini lafalnya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nuqallibu, dan kami membalik-balikkan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan mata-mata mereka, kama, sebagaimana, lam yu'minu, mereka tidak beriman, bihi, dengannya, yaitu kebenaran, awal marrah, pada awal kali, pada kesempatan pertama. Jadi intinya mereka kafir, mereka tidak mau beriman pada kesempatan pertama. Jadi mereka punya kesempatan untuk beriman, tapi mereka menolak. Tentunya sudah mendapatkan peringatan dan sudah tahu akan peringatan ini, tapi mereka menolak. Maka dari itu Allah menyegel hati-hati mereka, dan Allah membalikkan hati mereka dari keimanan menuju kekafiran. Jadi mereka tidak mau beriman, dan mata mereka tidak pernah dan tidak akan mau melihat kebenaran. Ya, inti maknanya hampir sama pada ayat-ayat sebelum ini. Ya, itulah keterangannya bahwasanya mereka disegel bukan karena dari ketentuan Allah, tapi dari mereka sendiri karena mereka menolak kebenaran pada kesempatan pertama. Lalu setelahnya Allah memberi azab siksaan berupa disegelnya hati-hati mereka dari kebenaran dan tidak akan pernah beriman. Demikian saja keterangan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan keterangan yang salah. Kalian bisa chat di kolom komentar. Ya, saya
katakan pada kalian, syukron.